Halo, selamat datang kembali. Di video yang kelima ini kita akan mempelajari mengenai irisan kerucut, tapi hanya perkenalannya saja. Oke, apa itu kerucut? Misalkan kita punya sebuah garis pada bidang, pada ruang maksudnya, garis di ruang, seperti ini. Oke, mungkin kayak gini, garis L. Dan di L-nya ada sebuah detik, katakanlah P, tetap detik X. Oke. Misalkan kita kumpulin semua titik, kita kumpulin semua garis lurus yang melewati P, tapi membentuk suatu sudut alfa dengan L. Nah, kan ada banyak kan ya garis yang kayak gitu, yang membentuk sudut alfa dengan L di ruang. Ini alfa gitu. Kalau kita kumpulin semua, dia akan membentuk kayak garis yang muterin L, tapi tetap dia melewati P. Nah, figur ini namanya, kalau dikumpulkan ya, titik-titiknya bukan, garis-garis yang seperti itu, dia diberi nama cone atau kerucut. Jadi muter di sini garisnya. Oke, garis L ini disebut sebagai aksis atau sumbu dari kerucut. Terus bagian yang ini, bagian yang dibentuk oleh garis itu, bidangnya jadinya, bukan permukaan tepatnya. Itu dinamakan selimut dari kerucut. Dan titik P ini dinamakan puncak kerucut. Oke. Misal kita punya sebuah bidang di ruang itu juga yang sama, yang memotong kerucut ini. Dari jenis potongannya kita bisa dapetin beberapa hasil potongan. Kalau yang paling sederhana, kalau dia motong tegak lurus dengan garis L, itu hasil potongannya akan menjadi sebuah lingkaran. Nah, ini irisan kerucut yang kita paling kenal ya, lingkaran. Jadi kalau bidangnya motong tegak lurus dengan sumbu kerucut. Kemungkinan yang lain, kalau bidangnya sejajar dengan garis yang melewati P itu, garis-garis yang tadi kita kumpulin, salah satu aja, hasil potongannya akan seperti ini misalnya. Jadi dia sejajar dengan garis ini misalnya, garis pelukis yang ini. Dia motong bagian bawah, karena sejajar dia nggak akan motong bagian yang atas. Hasil potongannya ini disebut sebagai parabola. Jadi yang ini jadi lingkaran, yang ini parabola. Apakah masih mungkin dia hanya motong sekali tapi nggak parabola? Ya, masih mungkin. Bentuk potongan yang seperti ini, misalnya. Dia nggak akan motong, bidang itu nggak akan motong bagian yang atas, hanya motong bagian yang bawah. Bentuk potongannya itu dinamakan sebagai elips.
Nah, tapi juga dia mungkin motong 2 kali ya. Motong 2 kali, saya pakai warna yang lain. Oke. Misalnya kayak gini. Saya motong lagi di sini. Di sini motong. Nah, bidang itu motong 2 kali dikerucut. Kedua hasil potongan ini dinamakan sebagai hiperbola. Oke, pada pembahasan kita berikutnya kita nggak akan membahas lingkaran karena semua sudah paham harusnya lingkaran sudah dikuasain. Di video berikutnya kita akan melihat berbagai cara membuat persamaan dari irisan kerucut di bidang di koordinat kartesius tentunya. Ya, dan juga polar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan maksud saya satu konsep, yaitu eksentrisitas. Jadi selain dengan cara ini, mendefinisikan irisan kerucut, ada cara yang lain untuk mendefinisikannya, yaitu dengan menggunakan konsep eksentrisitas. Apa itu eksentrisitas? Eksentrisitas adalah rasio, mungkin gini kali ya, tepatnya. Misalkan, diberikan sebuah garis L pada bidang koordinat, dan titik P tidak pada L. Oke. Di bidang yang sama ya tentunya. Terus himpunan semua titik yang berjarak sama, bukan, yang perbandingan jaraknya dengan X dan L dengan X dengan P perbandingan jaraknya dengan P dan jaraknya dengan L adalah tetap. Itu adalah irisan kerucut. Jadi ini adalah cara mendefinisikan irisan kerucut dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda dengan menggunakan kerucut yang tadi sebelum kita pelajari. Nah, perbandingan jarak dengan P dan jaraknya dengan L itu yang dinamakan sebagai eksentrisitas. Jadi
eksentrisitas itu adalah jarak titik dengan P dibagi dengan jarak titik dengan L. Oke. Itu yang dinamakan sebagai eksentrisitas. Nah, sekarang bagaimana menentukan bentuknya? Apakah dia elips, kerucut atau elips, parabola atau hiperbola? Itu dengan melihat besar eksentrisitasnya. Biasanya kasih nama ini E ya. Bukan bilangan Euler tapi. Jika E sama dengan 1, dia disebut parabola bentuknya nanti. Jika kecil 1, elips. Jika besar 1, hiperbola. Lalu seperti apa gambarnya? Seperti ini. Untuk yang E kecil 1, misalkan ini L, dan ini X, P tadi ya. Katakanlah E-nya setengah, biar bisa ngebayangin. Jaraknya dengan P banding jaraknya dengan L itu 1:2. Berarti dia harusnya lebih dekat dari P dong timbang L. Lihat saya di sini. Jadi ini 1:2. Titik paling jauh dari L itu mungkin di sini. Ya, mungkin di sini ya. Yang jarak ininya kalau 1 ini 2 berarti ini 3 gitu. Kan jaraknya dengan P jadi 3, jaraknya dengan L jadi 6. Dia nggak mungkin lebih jauh lagi dari situ. Nah, ini makanya jadi elips dia. Seperti ini. Jaraknya dengan P selalu 1:2 dengan selalu setengah dari jaraknya dengan L. Jadi kalau kita ambil ini ke sini sama ini ke sini, dia akan selalu 1:2. Ya, kalau ini S, ini 2S. Ini tadi kalau kita ambil E-nya setengah. Untuk E sama dengan 1, berarti dia kalau kita bikin ke sini tegak lurus kan dia tengah-tengahnya itu termuat dalam kurva. Terus misalnya kita ambil lagi di sini gitu, jaraknya sama, P ke L sama, ini juga. Misalnya apa lagi, misalnya ini gitu ya, jaraknya P sama L sama, dan seterusnya. Kalau kita kumpulkan, kita akan nemu ini. Oops. Parabola. Nah, untuk E besar 1, gimana?
Untuk E besar 1, misal ini L, ini titik P-nya, dia kan akan lebih dekat dengan L ketimbang dengan P berarti sekarang. Kita bayangin ya, kalau dia dari E kecil 1 ke E itu dia kayak ngebuka elipsnya. Akan ngebuka elipsnya. Nah, pas yang di besar 1 ya makin kebuka dong gambarnya. Jadi mungkin akan seperti ini. Gitu. Tapi karena jaraknya ke P lebih besar dari jaraknya ke L, di bagian kanan pun juga pasti ada kan, karena jaraknya ke P akan lebih besar dari jaraknya ke L. Jadi kita punya cabang lagi di sini nih. Gitu. Nah, ini namanya hiperbola. Gitu. Oke, semoga cukup jelas. Sekian untuk perkenalan mengenai irisan kerucutnya. Di pembahasan berikutnya, kita akan melihat seperti apa koordinat polar dari irisan kerucut.